Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati ilan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan beraneka ragam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan keselamatan atau kesejahteraan di dalam kehidupan ini. Tentunya dengan mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan berbagai macam ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk baginda Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pemirsa dimanapun berada, pada subuh kemarin sudah kita sampaikan makna atau arti Al-Quran sebagai wahyu dan petunjuk bagi umat muslim di atas permukaan bumi ini atau di dunia untuk menuju keselamatan hidup baik dunia maupun akhirat. Pada subuh kemarin sudah kita bahas secara gamblang apa itu Al-Quran. Maka pertemuan kita pada subuh ini melanjutkan pertemuan kita dari subuh yang kemarin, yaitu membahas atau memahami nama-nama Al-Quran beserta dengan sifat-sifatnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menamakan Quran dengan beberapa nama. Di antaranya pertama, Allah menamakan Al-Quran itu dengan Quran. Dengan Quran. Innaha zal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus,
surat Bani Israel atau Al-Isra ayat yang ke-9. Jadi maksudnya firman Allah, kalamullah atau perkataan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal ihwal, persoalan-persoalan sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, sebelum manusia itu dilahirkan, atau setelah diciptakannya bumi dan langit, atau setelah manusia itu dilahirkan. Kemudian setelah manusia itu wafat atau meninggal, setelah hancur bumi dan langit, kemudian berbangkit kembali, kiamat, kemudian hidup sesudah itu sampai surga dan neraka. Menyangkut dengan perkataan ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal tersebut, itulah yang disebut dengan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dengan nama Quran. Sesuai dengan pertemuan sebelum ini sudah kita bahaskan apa itu Quran, apa itu makna Al-Quran. Di Al-Quran itu berupa bentuk ya, bacaan-bacaan yang sudah dikumpulkan ya dari lembaran-lembaran yang sudah dijilidkan berupa kitab yang berisikan dengan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Barang siapa yang membacanya maka bernilai ibadah, berpahala. Nah, ini nama yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian nama yang kedua disebut dengan kitab. Kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Surat Al-Anbiya ayat 10. Ini nama yang kedua yang disebut kitab. Alkitab atau kitab. Kitab dalam bahasa Arab ya, kataba yukatibu ya, tulisan atau yang dituliskan. Bisa juga kitab itu diartikan dengan ketetapan yang sudah dibukukan. Nah, ini nama yang kedua. Kemudian nama yang ketiga disebut dengan Furqan. Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Lil alamina nazira. Ini nama yang ketiga. Pertama Quran, yang kedua kitab, yang ketiga Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Surat Al-Furqan ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Yang keempat, Al-Quran itu diberi nama Az-Zikra atau zikir atau Az-Zikra, zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra. Ya, maksudnya Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Jadi nama lain dari Al-Quran itu ya, ada disebut dengan Alkitab atau kitab, ada disebut dengan Al-Furqan, pembeda. Ya. Kalau Alkitab yang tertulis, ya, yang ditetapkan, ya, dalam kumpulan yang ditetapkan berupa bentuk tulisan-tulisan yang dibukukan. Kemudian Az-Zikra, ya, Az-Zikra ini diartikan sebagai pengingat atau peringatan kepada kita, umat manusia, terutama tentunya umat-umat muslim ya. Disebut Az-Zikra, zikir, mengingatkan kita, ya, zikir, ingat, memokuskan pikiran dan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah pengingat bagi kita, supaya kita berjalan di atas jalan kebenaran dan tidak menempuh jalan kesesatan. Kemudian Al-Quran itu diberi nama yaitu Tanzil. Tanzil. Tanzil itu berasal dari kata nazala, artinya yang diturunkan. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin, ya, yaitu surah Asy-Syu'ara ya, ayat 192. Dan Quran ini tanzil atau diturunkan, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kapan turunnya Al-Quran itu? Nah, ini ada kajiannya nanti. Al-Quran itu diturun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kapan awal mula turunnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa? Surat Al-Baqarah sekitar ayat 180-an, berkenaan dengan urutan ayat-ayat tentang puasa. Ayat 184, 85 ya, dari Al-Baqarah. Jadi disebut tanzil. Ya. Selanjutnya, Quran dan Alkitab lebih populer dari nama-nama yang lain. Jadi nama-nama Al-Quran tadi, Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikra, Tanzil, nama Quran itu sendiri dan Alkitab itu sendiri itu lebih populer, lebih dikenal masyarakat luas ketimbang dari Al-Furqan sebagai pembeda, ya, kemudian Az-Zikra sebagai pengingat. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Abdullah Daraz berkata, ia dinamakan Quran ya, karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya. Itu alasannya. Kenapa
Al-Quran itu dan Alkitab lebih terkenal dari sebutan nama-nama yang lain. Penamaan Quran dengan kedua nama ini memberi isyarat bahwa selayaknya lah ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Dengan demikian, apabila di antara salah satunya ada yang melenceng atau yang tidak sesuai, ya, ada yang tidak sesuai, maka yang lain akan meluruskannya. Ya. Kita tidak dapat menyandarkan hanya kepada hafalan seseorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat. Yang dinukilkan kepada kita dari generasi ke generasi, ya, menurut keadaan sewaktu dibuatnya pertama kali, dan kita pun tidak dapat menyandarkan hanya kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir. Oke, para pemirsa, ya, kita lanjutkan. Dengan penjagaan ganda ini yang oleh Allah telah ditanamkan ke dalam jiwa umat Muhammad untuk mengikuti langkah-langkah nabinya, maka Quran tetap terjaga dalam benteng yang kokoh. Hal itu tidak lain untuk mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala yang menjamin terpeliharanya Quran seperti difirmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, kata Allah. Maksudnya Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan memeliharanya atau menjaganya. Ya, surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Dengan demikian, Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan, dan keterputusan sanad. Ya, sanad itu orang yang memberitakan ayat tersebut. Sanad itu biasanya berderetan. Nah, dari sianu, seperti sanad-sanad dalam hadis, ya. Sanad-sanad dalam hadis. Artinya orang yang membawa dia dapat dari siapa, kemudian dari siapa lagi, ya, baru nanti sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, berupa bentuk ayat Al-Quran. Nah, itu sanad namanya. Kalau rawi orang yang meriwayatkan. Kalau dalam hadis kan seperti itu. Ada matan, ya. Ada sanad, ada matan, kemudian ada rawi. Sanad itu orang yang jalur orang atau sila-sila yang membawakan hadis. Kemudian matan itu isi hadis, yang hadisnya ucapan Nabi, begitu kan. Kemudian rawinya yaitu orang yang meriwayatkan. Nah, orang yang meriwayatkan atau orang yang menceritakan, yang mengungkapkan. Oke, kita lanjut. Penjagaan ganda ini diantaranya menjelaskan bahwa kitab-kitab Samawi
lainnya diturunkan hanya untuk waktu itu. Sedangkan Quran diturunkan untuk membetulkan dan menguji kitab-kitab yang sebelumnya. Karena itu Quran mencakup hakikat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi ada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Taurat, seperti Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian suhuf lembaran-lembaran ya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Nah, Al-Qur'an ini berfungsi ya sebagai Al-Quran itu berfungsi ya mencakup hakikat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu dan menambahnya dengan tambahan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Quran menjalankan fungsi-fungsi kitab-kitab sebelumnya. Jadi fungsi itu artinya guna, kegunaan. Jadi Al-Quran ini menjalankan fungsi-fungsi, kegunaan-kegunaan kitab-kitab sebelumnya. Artinya lebih memperincikan, ya, lebih memperjelaskan, lebih melingkupi ya ruang lingkup Al-Quran itu dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kitab-kitab itu tidak dapat menempati posisinya. Allah telah menakdirkan untuk menjadikannya sebagai bukti sampai hari kiamat. Dan apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka dia akan mempermudah jalannya ke arah itu. Karena dia maha bijaksana dan maha tahu. Inilah alasan yang paling kuat. Jadi itu tadi nama-nama lain yang sudah kita kemukakan ya. Di antara nama-nama Al-Quran, di samping Al-Quran itu ya ada nama-nama yang lain yang sudah kita kemukakan. Kemudian Allah telah melukiskan Quran dengan beberapa sifat. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Muslim ya, Al-Quran telah Allah tetapkan beberapa sifat ya. Di antaranya pertama, sifat Al-Quran itu adalah An-Nur atau nur, disebut dengan cahaya ya. Disebut dengan cahaya. Kenapa demikian? Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nura mubina." Jadi Al-Quran itu disifatkan dengan cahaya, terdapat di dalam firman Allah ya, surat An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa itu cahaya yang terang benderang? Nura ya, mubina. Nura mubina. Nah, di dalam pembacaan Al-Quran tersebut, supaya tepat pas bunyi bacaan tajwidnya, maka dibaca ilaikum nuram mubina. Apa itu nuram mubina? Yaitu cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu ya bersifat sebagai cahaya yang terang menerang, seperti yang kita bacakan tadi ya, waja'ala zulumati ilan nur, waja'ala, dan menjadikan zulumat yang zalim ya kepada
yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu sengaja Allah sifatkan ya untuk kita umat muslim ya, berfungsi sebagai penerang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Sifat Al-Quran itu adalah An-Nur, sebagai cahaya yang menerangkan sekalian alam. Kemudian sifat yang kedua disebut dengan Al-Huda. Al-Huda atau Huda ya, sebagai petunjuk. Ya, Hudal linnas, Hudal linnas. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ini bersifat sebagai petunjuk bagi seluruh ya, bagi seluruh, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, itu dah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kalau manusia tersebut ingin mendapatkan ketentraman, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadilah Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian disebut juga sebagai syifa. Syifa. Apa itu syifa? As-syifa. As-syifa. Itu adalah obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, wa nunazzilu. Ya, rasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Sebagai obat. Ya, sebagai obat untuk mendapatkan ketenangan hidup. Itu Al-Qur'an. Asy-syifa ya, sebagai obat. Kemudian sebagai rahmah. Sebagai rahmah. Apa itu rahmah? Yaitu rahmat. Ya. Rahmat itu berupa bentuk pemberian Allah kepada kita, berupa bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itulah Al-Quran. Disifatkan dengan rahmat sebagai tanda bukti kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Kemudian disebut juga dengan mau'izah, bersifat mau'izah Al-Quran. Al-Quran bersifat mau'izah. Apa itu mau'izah? Sebagai pembelajaran. Al-Quran itu sebagai pembelajaran, mau'izah atau nasihat. Nasihat untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itu firman Allah ya. Terdapat dalam surat Yunus ayat 57 ya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat ya, mau'izah, nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu disifatkan sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk, Asy-Syifa sebagai obat ya, dan obat bagi yang ada di dalam dada. Jadi obat hati Al-Quran itu yang benarnya. Nanti Al-Quran digunakan sebagai obat-obat, obat luka atau obat-obat banyak jenis penyakit begitu kan. Ini gak kurang tepat juga. Tapi kalau ada ilmunya tentu sah-sah saja akan seperti itu. Nah, yang terpenting Al-Quran itu adalah sebagai obat hati. Maksudnya sebagai penenang, penyejuk bagi hati manusia. Karena kebahagiaan tersebut, ya, ketentraman tersebut itu berkenaan dengan rasa. Menyangkut dengan perasaan atau rasa. Nah, yang diobat itu, rasa itu terlahir dari hati manusia.
Jadi hatinya yang perlu diobat dengan Al-Quran supaya ketentraman hidup itu, ya, kebahagiaan bisa kita peroleh. Selanjutnya Al-Quran itu disebut dengan sifatnya Al-Mubin atau Mubin. Artinya yang menjelaskan atau yang menerangkan. Qad ja'akum minallahi nuraw wa kitabum mubin. Ya, terdapat di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-15. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi kitab yang menerangkan. Selanjutnya Al-Quran itu bersifat Al-Mubarak. Al-Mubarak, ya. Al-Mubarak atau Mubarak Al-Mubarak. Artinya yang diberkati. Nanti ada kita, ya, sholat di Masjid Al-Mubarak atau Masjid Mubarak. Artinya masjid itu namanya adalah masjid yang diberkati atau yang diberkahi, ya. Firman Allah, ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan Quran ini adalah kitab yang telah kami berkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu disifatkan, ya, dengan Al-Mubarak, artinya yang memberkahi. Jadi supaya kehidupan kita ini bisa berkah, kehidupan kita ini bisa baik, begitu kan. Nah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di pikiran saya, tidak. Akan tetapi dibaca, dipahami, kemudian amalkan. Nah. Untuk selanjutnya Al-Quran itu, ya, disebut dengan busyra. Busyra. Apa itu busyra? Kabar gembira. Ini disifati dengan Al-Quran, ya, disifati oleh Allah sebagai Al-Busyra atau Busyra. Apa itu? Ya, Busyra, kabar gembira. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 97, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Taurat, ya, Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran ini membenarkan. Tapi Al-Quran ini kecakupannya lebih luas dari kitab-kitab Zabur. Lebih luas cakupannya daripada kitab Taurat atau kitab Injil. Jadi Al-Quran tersebut, ya, ini menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, ya, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah. Oke, para pemirsa, ya. Kemudian Al-Quran itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Al-Aziz. Al-Aziz. Aziz. Aziz. Apa itu? Yang mulia. Aziz, yang mulia, yang maha perkasa, ya, yang maha kuat. Al-Aziz, ya. Innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizun wa innahu lakitabun azizun. Biasanya kalau dibaca seperti ini dimatikan, ya, ya Arab akhir kata atau baris ya Arab, ya, di akhir ayat itu biasanya dimatikan kalau dia tanwin atau ya dia tanwin, baik dua depan bawah, gitu kan.
Dibaca wa innahu kitabun aziz. Surat Fussilat ya, ayat 41. Mereka yang mengingkari az-zikra, Al-Quran, ketika Quran itu datang kepada mereka, mereka pasti akan celaka. Quran adalah kitab yang mulia. Aziz, kitab yang mulia. Bal huwa Qur'anun Majid. Yang selanjutnya Al-Quran itu disifatkan dengan Al-Majid. Al-Majid, Majid. Apa itu? Yaitu yang dihormati. Jadi Al-Majid yang dihormati. Nanti apabila ada anak kita lahir kan, diberi nama Al-Majid atau Majid. Artinya yang dihormati, yang disanjungi, yang disegani. Bal huwa Qur'anum Majid. Ya. Itu surat Al-Buruj ayat 21. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang dihormati. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Quran yang dihormati. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Bashir. Al-Bashir atau Bashirun. Bashir, pembawa kabar gembira. Dan Nazir, An-Nazira, pembawa peringatan. Basira wan Nazira. Al-Quran itu sebagai pembawa kabar gembira ya, dan sebagai pembawa peringatan bagi umat manusia. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Basyirau wa nazira. Basyirau wa nazira. Surat Fussilat ya, ayat 3 sampai ayat 4. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa kabar gembira. Nah, itu dia, kabar gembira, yang membawa kabar gembira. Al-Quran itu membawa kabar gembira. Basyirau wa nazira, yang membawa kabar gembira ya, dan yang membawa peringatan bagi umat manusia. Surat Fussilat ayat 3 dan ayat 4. Setiap penamaan atau pelukisan itu merupakan salah satu makna dalam Al-Quran. Baik pemirsa, ya sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan dengan sarah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.